kasih banyak untuk Partai Gerindra, Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Prabowo Subianto, Bapak Presiden yang ke-8 yang telah mempercayakan saya menjadi Ketua DPC, dan juga ya puji Tuhan atas amanah rakyat saya dapat dipercayakan untuk menjadi wakil rakyat juga, mewakili Dapil 4 terkhusus dan Kabupaten Belu pada umumnya. Nah, hari ini tentu setelah saya menjadi pimpinan wakil sementara dan hari ini dikukuhkan menjadi pimpinan definitif. Tentu dalam sumpah janji tadi kami bahwa amanah yang dipercayakan tentu kami harus menjalankannya dengan membawakan aspirasi-aspirasi rakyat yang kami wakili. Muaranya adalah kesejahteraan rakyat. Dan tentu saya sebagai wakil pimpinan kolektif kolegial, kami akan bersama teman-teman 7 fraksi, kami akan bersatu untuk pelayanan. Satu, kami kedepannya kami akan menggenjot untuk pendapatan asli daerah dengan potensi yang kita miliki di wilayah Kabupaten Belu, baik itu pariwisata maupun pendapatan-pendapatan lainnya. Yang kedua, kami juga akan intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat sehingga bisa membantu kita di daerah 3T, tertinggal, tersudut, terisolir. Juga kita Kabupaten Belu yang berada di gerbang selatan NKRI. Tentu harapan kami agar kami bersama teman-teman bisa memperjuangkan aspirasi dengan mohon bantuan dari pemerintah pusat lewat dana DAK maupun tugas pembantuan lainnya, sehingga bisa pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yang kedua, bahwa tentu dalam RAPBD murni ini kami akan sinergikan program dari Bapak Presiden dengan visi dan misinya, sehingga dari pusat yang tentu akan transfer ke daerah, dan program itu tentu kami akan menggunakan fungsi anggaran dan program kegiatannya dengan pengawasan terhadap pelayanan di mana pemerintah sebagai pelaksana kepada masyarakat Belu. Nah, setelah ini kami akan bentuk AKD. Setelah AKD kami akan lanjut dengan penetapan AKD. Ada 5 badan. Setelah itu kami akan banmus untuk mulai dengan masa sidang APBD murni. Karena dalam pedoman penyusunan APBD itu paling lambat 30 November itu sudah harus sepakat untuk bersepakat persetujuan bersama. Tentu ada juga dalam range kegiatan kami ini ada dari adik-adik TEKO. Harapan kami semoga pemerintah pusat juga tidak lepas tangan, tetapi tetap berkomunikasi baik dengan kami sehingga aturan di pusat itu tidak membuat gesekan di daerah. Karena tentu kami di daerah ini kan menjalankan ketentuan paling tinggi, sehingga berkenan ketentuan dari pusat itu memberi ruang sehingga semua berhak mengikuti. Soal nanti lulus ini kan kembali kepada sumber daya adik-adik dalam mengerjakan soal-soal di tes CPNS maupun di terkhusus untuk P3K-nya. Jadi itu juga kami akan kolaborasi dengan RAPBD murni, tetapi bahwa tentu RAPBD murni ini kan kepentingan masyarakat banyak, tapi tidak terlupakan juga masyarakat kecil dalam kepentingan mereka. Itu adalah tugas kami kami menjadi pimpinan, dan juga 1 bulan kami bersama teman-teman anggota 27 dalam menjalankan trifungsi, baik itu fungsi anggaran, fungsi Bappenperda yang dulunya legislasi dan juga fungsi pengawasan. Oke, khusus DPR sendiri untuk apa kemarin di adik-adik yang sekarang lagi perjuangkan nasib? Ya, soal nasib adik-adik itu kembali lagi bahwa tadi seperti penyampaian saya, pemerintah pusat itu memberi ruang. Jadi jangan ada aturan yang minta maaf menghalangi, karena yang kita ketahui mereka datang ini kan ruang mereka untuk mendaftar, memverifikasi mereka punya persyaratan itu kan tidak bisa tuntas. Nah, sebetulnya itu tidak
administrasi. Tetapi apabila betul dalam ketentuan bahwa tahun ini semua diangkat. Nah, soal semua diangkat ini kan harusnya yang sudah termasuk dalam database itu kita beri ruang yang sama kepada mereka yang diatur dalam ketentuan 2 tahun mengabdi berturut-turut sehingga tidak terjadi perbedaan. Jadi keduanya sama-sama mengikuti hak. Seperti tadi bahwa soal lulus dan tidaknya kan kembali kepada kemampuan sumber daya dan juga kesiapan daripada adik-adik. Gitu. Tapi ruang untuk mereka diterima ini harusnya diberi ruang. Nah, sehingga saya berharap supaya aturan di pusat itu tidak membuat kami di tingkat daerah ini baik itu antara pemerintah dan legislatif di mana kami representatif daripada masyarakat dan adik-adik itu tidak boleh ada gesekan. Karena tentu kami mau kami punya adik-adik itu hak mereka itu terjawab gitu. Soal lulus dan tidaknya itu kembali kepada garis tangan dan pribadi mereka. Nah, tetapi jangan ada gesekan bahwa kami kan prinsipnya mereka harus. Tetapi satu sisi pemerintah berpedoman kepada ketentuan. Nah, ini yang kami lihat bahwa ini terjadi sedikit gesekan di bawah ini. Olehnya berharap pemerintah dengan ini tentu kami lihat bahwa bukan hanya Belu, pada umumnya seluruh kabupaten se-Indonesia. Semoga di pusat itu segera membuat aturan yang tidak menyulitkan. Apakah pemerintah dinilai keliru dalam merespon hasil yang kemarin keluar? Karena kita sudah dikasih kuota, tapi tidak sampai 1%. Ya, tadi kan kakak dia punya persoalannya itu kan lebih pada tahap satu langkah untuk administrasinya ini dulu. Ini sudah sulit. Nah, bagaimana dong bisa masuk kepada tahap lain? Yang kedua tadi bahwa softwarenya kan sudah terkunci. Nah, kalau sudah terkunci berarti kan harusnya ada solusi supaya bisa dibuka karena ini hari kan batas terakhir. Nah, kalau boleh ya pemerintah segera komunikasi intens supaya mereka ini tidak dianggap bahwa karena sudah terkunci dan mereka tidak bisa lagi. Harapan kami tidak boleh. Semoga ada jalan. Mungkin boleh terkunci tapi dengan persoalan ini ada aturan yang pemerintah pusat berikan kepada daerah sehingga daerah punya kewenangan untuk bisa membuka. Semoga lewat Gerindra. Siap. Kami kebetulan di Komisi 2 itu ada Bapak Eston dan saya lagi intens juga komunikasi. Kemarin juga dokumen adik-adik kita serahkan di bagian administrasi dan langsung disposisi ke Komisi 2. Nanti kami akan intens komunikasi juga fraksi lain sehingga di tingkat DPR RI juga bisa mengundang BKN